Allahumma rahamna bil Qur'an. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral mauti faqala lahum wa hum thumma ahyahum. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ana ta ora ningali sira Muhammad. Istifham ta'jibin utawi dawuh alam tara itu istifham sing nekakno keajaiban, nekakno kekaguman atau kegawaan. Wa taswiken nan dadekno bronto. Wa taswiken nan dadekno bronto. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara gak dawu sause istifham. Ayan tahi ilmuka, aliyan tahi ilmuka. Tegese supaya tutup intaha yantahi intihaan. Yantahi tegese supaya tutup apa ilmu ka apa pengetahuan sira Muhammad. Almam tutup ngerti ilal ladzina maring critane wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa ladzina. Metu min diarihim saking omah-omahe alladzina. Wa hum bi alladzina iku ulufun iku pirang-pirang ewu. Arbaatun iku 4.000. Bagian riwayat darani 4.000. Au sama niatun utawa 8, au asyratun utawa 10, au salasuna utawa 30, au arbauna utawa 40, au sabuna atsanto 70.000. Oleh lumayu hadral mauti krana wedi ning kematian. Maf'ulun lahu dawuh hadral mauti dadi maf'ul. Wa hum de alladzina iku kaumun Bani Israil sange Bani Israil. Wako angkang tumiba apa unu penyakit taun. Dibila dihim ana ing negarane Bani Israil. Fafarru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Fafarru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Faqala lahum wa. Faqala mongko dawuh lahum maring Bani Israil sapa Allah. Dawe mutu mati sira kabeh. Karena Allah nitahno mati fama tu mongko padha mati sapa Bani Israil. Summa ahyahum mongko nuli maringi gesang sapa Allah ing Bani Israil. Ba'da sama niati ayamin sawise masa minggu berarti 8 dina au aksara tolu akeh. Doa inabihim kelawan dongane nabine Bani Israil. Pane fiskil nabi fiskil. Kasbil muhmalah wal qaf fiskil wa sekuni jah fiskil. Fa'asu mongko padha urip sapa Bani Israil dahron ing umur setahun. Sawise sangka kejadian urip ulang iku urip setahun. Alaihim kang iku ing atase Bani Israil asarul maut bekas kematian. Ya la yal basuna ora padha nganggo sapa Bani Israil sauban ing pakaian. Ila ada kecuali bali apa saub. Oleh bali kalkafni kaya dene kain kapan. Wastamarat lan dadi merus apa ikilah kejadian. Maksudnya asarul maut ini itu di asbabihim ing dalam anak-anak Bani Israil. Di asbabihim dalam anak turune Bani Israil. Inna wa sa'tamna wa ladu fatbini bini wong sindiani kerehalan nasi ngatas manusia. Wa min wulan ini setengah sangi fadol isya uha ulai itu ngurutno mengkono-mengkono Bani Israil. Walakin asaro nasi kawini ita agasi manusia. Wa hum di asaro nasi al-kufaru pura-pura wong kafir. Itulah suruh nawala podo nyusuri sapa akhir karunah. Wal qasdu de tujuan min zikri khabari haula'i saking nyebut ceritane mengkono-mengkono Bani Israil. Utai tujuan iku tasjiul mukminina iku manekno to ngendelno pira-pira mukmin alal kita ing atase perang. Nak wong Bani Israil wis mati iso urip meneh mati urip meneh itu berarti mati gak masalah. Walidha krono iki apa pangatasno sapa Allah ing atase dawuh wa alam taro ngatasno waqo tilu fi sabilillah. Waqo tilulan wanyo perang sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Di ila idini itu krono menangno agamane Allah.
Wa alamulan ngerti ya sira kabeh ana wa ing satune Allah sami endah sing banget akwali kemaning pira-pira pengucap sira kabeh. Alimun tegah sing pirsa bi ahwalikum kelawan keadaan sira kabeh. Mulane fayumi jaziku mongko te Allah bakal males sira kabeh. Manggal lagi yukridu wa hafardan. Mante sapa dari kilaman, ampun salaman. Mante sapa dari kilaman. Allah iki tegese wong yukridu kang utang sapa lagi Allah ing Allah. Di infaqi malihi kelamin fakno dunyane man bisa bilillah ing dalam dalane Allah. Kordon kelan pengutangan hasanan ingkang. Di ayun fitahu gambar nafakono sapa wong yu ing istilah mal. Dinafakono lillahi krana Allah azza wa jalla. Anti biqalbin saking senenge ati. Fayudo ifahu mongkon nikal-nikal sapa wa ing man. Wa fi qiraatin yudok ifahu. Wa fi qiraatin yudok ifahu mongko bakal nikal-nikal sapa wa ing man. Kita sedikit lan tasdid yudok ifahu. Allah nikalna lahu maring man at-afan lan pirang-pirang tikelan kafirotan ing akeh. Min asren sang tikelan 10 ila aksara maling sing duwe akeh. Mitab ini ating tinimbang 700 tikelan. Kama konci perkara saat kang bakal teko apa. Wa te Allah didukung kersop Allah, iki becine kersop Allah aris kok ing rezeki. Aman sanging wong ya salu kang ngersakno sapa wa ing man, istilaan perawan uji. Wayab tutulan jembarno sapa Allah taala yuwasiu, tegese jembarno sapa Allah taala liman maring wong ya salu kang ngersakno sapa wa ing man, impihanan kelawan uji to kali uji. Wa ilahi lan maring Allah firjauna benjalana sira kabeh di akhirat ing dalem akhirat. Mulane fa'i jaziku mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh di ahmalikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh. Alam taron ningali sira ilal malai maring kelompok ain jamaah di tegese kelompok min Bani Israil saking Bani Israil. Minta di Musa sause generasi Musa. Minta di Musa sause kambirute Nabi Musa. Ila kisotihim tegese maring ceritane Bani Israil wa khobarihim lan ceritane Bani Israil. Iqalu nalikane padha ngucap Bani Israil li nabi maring nabi lakum kebutuhan Israil. Dua nabi itu Samuel, itu Nabi Samuel. Oleh ngucap ngene, aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Kula aturi nugasno panjenengan, utawa ngutus panjenengan. Akim tegese jumenengno panjenengan nana maring kita. Jenengan jumenengno malikan ing siji raja. Kita pemimpin atau komandan. Nukotil kang bakal perang kita mau sertane malik bisa bilillah ing dalam jalan Allah. Kenapa butuh pemimpin tanpa zimu engkang dadi urut utawa engkang dadi tersusun di sebab anane malik. Apa kalimatuna, apa kalimah kita? Wanar di alam dadi merujuk kita ilahi maring malik. Manane nek ana konflik ada rujukan. Kala dawuh sapa nabi dan nabi lagu maring ikilah Bani Israil. Aku nabi Bani Israil hal asaitum. Menawa-menawa sira kabeh dipapikan fatwal kafiran kata akhir. Ing kutiba lamun den wajibno aliku ngatasi sira kabeh fal kita lu perang. Allah tu qalil tu ngonang kowe ra perang sira kabeh. Utai dawuh Allah tu qalil khobar wa sadiq khobar asal. Wal istifamu tisifam lu takrir tawakku ikrana natreno arpar pihak lan asa. Qalu padha jawab sapa Bani Israil wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa ma taqulana ketika Allah nuqatila ing ora merangi kita fi sabilillah ing dalam jalan Allah. Bahwa khususnya hal teman-teman den usir kita menjadi sing omah kita ana inalan anak-anak kita. Bisa dihim sebab diboyongi abna, wakaf dihim lan den patenone abna. Wakaf fa'alan hal teman-teman nglakoni dihim kelawan ikhlas qatlil abna. Jadi kita mengkono bihin ing Bani Israil. Waktu fa'alan teman-teman nglampahi bihin ing Bani Israil dari kita mengkono qabil abna wal ikhraj min ad-diyar. Sapa kaum jadat sapa kaum jadat. Lamani ati kese ora sing ngalang-alangi wujud ana kedue kita menjusangi ikilah kita. Ma'a wujudi muqtadihi sertane wujude barang sing natrafi kita. Qala dawuh sapa wa ta'ala falam ma kutifa alihi mulkisalu tawall. Monggo semangsane den wajibno ali ngatasi wong aja apa kita lupa perang. Tawallo mongko padha mengo sapa Bani Israil anggi saking kitab. Wajibanu lan padha siji utawa padha cemen terus ani padha ajrit utawa padha wedinan sapa Bani Israil terus ani cemen padha
jabanan mana zaman podo lan podo rawani sapa Bani Israil. Illa qalilan kecuali wong sing sithik mung sange Bani Israil. Wa hum ta Bani Israil ku alladzina wong akeh abaru kang podo iso nglangkai sapa ladina. Gelem nglangkai an-nahra ing sungai. Maksudnya perang sampai mengarungi sungai lautan bergelem. Maaf luta semretane rada toleh. Kama lo dene perkara sak kita bakal teko apa. Wa ta'ala alimun tasbih sabi zalimina lan sing zalim-zalim kabeh. Famujahihim mongko Allah bakal males ning zalim. Wa ta'ala lan nyuwun sapa nabi kanjeng nabi. Niku Samuel nabi Bani Israil. Irsala malikin ing utus anane raja Malik. Irsala malikin ing kautuse anane raja. Raja sing cara nabi. Pak aja baru mau nyembadani sapa Allahu ing nabi. Ila ruta maling nugas nopo. Dan itu terang lagi. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim. Wa hum ulufun hazaral mauti faqara lahum wa mutu mahya. Tetes Quran itu sing jan Quran namung ayat-ayat Quran. Tafsir niku sepihak. Kadang tafsir itu ono. Dalile kadang ya sepihak. Iki kula terang iki. Sampeyan ora kaget nak nanti ngaji ning kitab-kitab gede atau bentuk kitab kejelasannya nek ben di hukum dasar ngaten iki. Misalnya kasus naruhan, pawi sembang ini kena taun penyakit pagebluk. Ini zaman Kanjeng Nabi Muhammad hukum. Itu wonten aturan. Kalau daerah kamu ada penyakit pagebluk, jika kamu kadung di situ ya jangan keluar. Karena kematian di tangan Allah. Tapi nak ono ning sida liya pagebluk kowe aja masuk situ. Kalau kamu tidak warga Allah. Itu aturan dasar ngadepi pagebluk. Tapi kemudian Bani Israel itu hukum yang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, zaman Bani Israel niku riyen wonten pagebluk. Karena orang-orang Israel rasional niku terus dominan. Ketika keluar saka daerah pagebluk, apa duka, malah diparingi mati mutu, terus paring napa? Mati. Jadi menghindar dari kematian, tapi tetap ditegir napa? Mati. Terus Pak Ahya gumne pangeran wane, Bani Israel yang mati itu diparingi urip meneh. Alasannya pangeran bibit-bibit Bani Israel itu bibit nubuwah. Kalau terang nama Bani Israel tentang ini Quran maksudnya buat negara Israel tak niki mbok. Nggih, eling-eling wae Bani Israel disebut Quran maknane zuriyat Yakub. Zuriyat itu Yakub niku saged tiyang Madinah, saged tiyang Mekah, saged tiyang Madinah. Paham nggih? Mulane zaman Kanjeng Nabi sugeng ning Madinah, nak nyeluk tiang-tiang Khaybar, tiang-tiang Madinah, dia Bani napa? Israel. Quran kan turunnya di Mekah sama Madinah. Dan itu kitabnya ya tetap ya Bani Israel. Ya, paham? Kenapa ya Bani Israel? Karena orang-orang Madinah itu rata-rata turunannya Nabi sinten ya Yakub. Kalau Israel yang sekarang nama negara, ya. Israel yang sekarang nama apa? Jadi kemana ini tahu? Wong Afrika Islam. Kok neng Israel? Ini jenenge warga napa? Israel kali yang sekarang. Paham nggih? Wong Mekah manggon Israel jenenge bangsa napa? Israel. Jadi Israel yang sekarang itu nama negara. Jadi nak tepak ya turunan Nabi Yakub, nak tepak yang Afrika lah, wong Amerika berKTP Israel jenenge warga napa? Israel. Makanya ini wong-wong kadang salah paham. Israel yang sekarang itu nama nation, nama negara. Nah, sementara ya Bani Israil ing Quran disebutkan di Nabi ngendikan ya Bani Israil seluruh nikmat lagi an'amtu alaikum itu Bani Israil auladia Yakub. Ini itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini kalau kalian ini Yahuda bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Disebut wa min waro Ishaq Yakub. Jadi Ibrahim itu wis tuwa dan dia. Dulu mau kepengin dia anak. Ambil pengiran diparingi bonus. Jadi dia anak lanang Ishak wa min waro Ishaq Yakub. Ya, dari ini yo anak tapi dikei bonus untuk putu. Jadi yo untuk anak Ishak yang diputu sinten Yakub. Lah Yakub iki terus dia anak rola. Termasuk Nabi Yusuf bin Benyamin sing sakit. Duwe anak liab golongane Yahuda CS. Yahuda CS drengki ning Nabi Yusuf itu terus jadi cerita. Yusuf akhirnya pindah ke Mesir. Makanya rata-rata ulama Mesir itu turunannya Nabi Yusuf. Sangka ibu Sarah. Ini sangka ibu Sarah.
Nabi Muhammad turunane Nabi Ibrahim sangka ibu Hajar, sangka ibu sinten? Hajar. Ini rumahnya. Mulane nak tengene dibak wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail. Sayyid Adnan secara teori genetik mesti itu sinten ila zabihi Ismail. Nisbatuhu wa muntah. Lah nak turunan Israel iku atas nama tok Nabi Ibrahim. Terus wong Israel sombong-sombong. Sombong ketika wong Israel seneng Medina. Makanya yang Israel seneng Medina itu sombong-sombong. Lautan akhiram masabaquna ilaih. Umpama kenabian barang apik ora mungkin wong Arab dadi nabi. Wong Arab itu turunan bodho-bodho. Foto-foto nabi mesti wong turunan apa Israel. Paham ya? Ini pentingnya sinau ilmu nasab. Suwe-suwe kanjeng Nabi mbek pengiran diwarai, diterangno. Mat, kowe iku ya ora kalah nasab, mbek wong Bani Israil. Akhirnya kanjeng Nabi nerangno nek ndekne nasab itu Nabi Ibrahim. Jadi nak ngono wong Nabi Muhammad yo golongane misanan, di Bani Israil misanan. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad lewat Jarud Ismail yo bin sinten? Ibrahim. Akhirnya ngomong Israel ya kesini. Mereka ora keliru. Mereka Nabi ternyata ora keliru. Yaitu ora iso menghindari zuriat dan Ibrahim. Itu zaman sejarah. Mulai itu tukaran Abu Tuwa. Nak ngono Ibrahim luwih pantes darani penduduk Mekah atau penduduk Palestina. Ini zaman sejarah kok. Nabi sebagai Nabi sing sayyidul awalin wal akhirin. Jika ikut asisi loro-loro. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kota suci pertama itu Aqsa. Itu tapak tilasi Nabi Ibrahim. Ka'bah itu ikhtiar kok Ibrahim mulai kualitas minal baitin apa? Wa isma. Akhirnya kan Nabi gitu. Mana di Medina, di masjid ibadah, masjid apa? Itu kan Nabi pasang Medina kan sholat masuk Baitul Aqsa. Itu 16 bulan. Ini 16 bulan. Bar 16 bulan kan Nabi rapati tetap kepengen masuk Baitul masuk Ka'bah. Masuk apa? Mergo kiblat wes enggak. Ini. Sekarang. Saya sebutnya tak untuk tinggal. Tak pasti kira. Saya sendiri tu. Kau begini enggak tahu. Ya, asal ini ada. Sentra asal usul Quran. Di polemik nasab, polemik kesejarahan, polemik kebesaran itu penting. Dan wong rakyat sombong. Akhirnya kanjeng Nabi sebagai turunane wong soleh sing bapak para nabi Ibrahim disebut Abdul Anbiya. Ben Nabi sempurna roh rasane salat masjid Baitul Maqdis. Iku 16 bulan. Ya rasane salat masjid Ka'bah menjadi syariat sampai sekarang disebut qatinaro taqallu bahwa kita bisa wa fala wal lian maka kiblatan tarbuna fal liwat jaka syatran masjidil haram. Jadi kota suci ini mau masjid Aqsa kan tak. Hanya Nabi dua-dua ini Asra minal masjidil haram minal masjidil Aqsa dua-dua ini. Kalau saya adu tua. Wong Israel tidak mau kalah. Dia tetap tua Baitul Maqdis. Alasannya Nabi Ibrahim asli orang Palestina, asli orang Mudik. Sementara di zaman Nabi Ibrahim, Mekah juga berpenghuni. Betul apa? Berpenghuni. Nah, delok zahir itu berarti tua Baitul Maqdis. Mergo Mekah zaman Nabi Ibrahim tidak ada orang sama sekali. Nah, Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail dan mereka ini akan dimiliki jiwa asin wiri bisar in vertical. Ini orang wong bisa. Malah ini ceritanya Hajar ketika kewajiban mau yang melayu nih sofa marwah itu orang wong liya blas yo tak ndek ini Ismail tok iki. Paham ya? Nak delok ngono yo tua Palestina. Akhirnya pangeran terang Nabi Muhammad dengan Nabi ra paham ini ummi mana nih roh. Nabi atau mau buku sejarah ya roh ini ummi. Nah, roh berarti lewat wahyu, kesana wahyu. Inna awalati di alina ilal ladzi bi Bakkah baraka wa hudal lil alamin. Fi ayatin bayyinatin maqamun. Nak tua-tuanan Ka'bah ambek Baitul Aqsa tetep tua kabeh. Mergo ora ana penduduk itu bukan berarti ora ana sama sekali, tapi pernah ada. Itu zaman Tufan.
penduduk Mekah, Madinah dan Samun itu entek kabeh zaman Tufal Nabi sinten. Padahal Ka'bah itu dibangun oleh Nabi zaman sebelum Nabi Adam. Itu sama Ka'bah. Menenten apa? Ka'bah. Ini ada cerita itu kayak gundukan tanah. Jadi Allah yang langit Baitul Ma'mur yang dunia gawe Ka'bah. Sing bentuk cara saiki gundukan tanah. Ibrahim mau nipak pilah kon matokno. Terus iki kon mundhasi nganggo waktu. Jadi sangka desain sing didesain pangeran kon matokno. Diwatokno cara saiki dikek waktu. Nah disebut dua ikhtiar. Ibrahim dia posisinya mau ngangkat. Itu sangka desain Tuhan diangkat di moderno cara saiki sangka waktu. Mana cara wong alim-alim bangun Ka'bah gak ngulangi sakralitas. Di Ka'bah ora koyo wong awam darani sebut Ka'bah itu beberapa kali rubuh. Zaman Nabi umur 20 tahun kena banjir ya rubuh. Dari rubuh dibangun menah nganti suku-suku tukaran sapa sing pantes ndak kok hajar asal. Kanjeng Nabi dengan kearifannya setiap ketua suku ngangkat rida, ngangkat serban, sing tengah serban ono hajar asal. Sehingga ketua suku semuanya merasa ngangkat nopo hajar. Jadi nunjukno nek Ka'bah ya tau rubuh berkali-kali rubuh. Zaman Nabi Urung jadi Nabi tahu. Makanya ketika periode Abdul bin Zubair, Ka'bah tahu direnovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang itu pun renovasi ini Abdul bin Zubair. Itu era pasti. Ya ada kan. Jadi yang penting itu tidak merubah sangka luas panjang anqawa isi Ibrahim. Ya, ini pun dibakukan. Ya, luas panjang yang anqawa isi apa? Ya nak Ka'bah itu rusak malah rusak kan. Malah oleh dirubah malah rusak kabeh ini dingon kita renovasi mas. Lah renovasi yang angkoa isi Ibrahim ini disahkan oleh syarat. Lah yang mulai ada jahiliyah itu minta, itu talang mas. Ini jadi kasus. Talang mas dulu itu bikinan jahiliyah. Terus oleh Islam nggak dilarang. Tapi era khalifah tertentu, sing sangka talang mas ajane alami saja. Ini kabeh begini tak keuangan itu. Itu kan bisa gak ono atape. Jadi nek ono udan turun di jero Ka'bah banyu mburi pinggire kan. Akhire Ka'bah dimodern mesti iki apa? Konsekuensi atap mesti ono limbah air itu talang. Wah, nek ono limbah air rupane talang. Jadi rasional nek kadung gawe atap kudu gawe talang. Nah, berhubung Ka'bah juga maka itu gawe talang iku. Harus jadi kasus nganti saiki. Wong ono udan melayu ora petua. Apa yang ngombe kok talang nopo? Padahal itu saat Nabi ramai-ramai loh. Jadi serana barokah iblis itu gaweane wong-wong. Jadi itu dudune wong atau wong ibadah sing dinasil Quran karwan toa utawa salat hajat. Malah ibadahane ana berubah wong pelajar malah kabar pas udan. Wong tua sing ora, mergo wong Arab sing goblok-goblok sing ditutup mlayu. Mergo ngombe nek napa? Talang. Wong Jawa katut wong Arab, kudu bareng-bareng. Buat di hotel lah, tentu melayu. Buka kepen ratus, lewat talang mati apa? Aku orang percaya. Percaya itu bi. Lah hampir 103 atap sama talangnya. Nah, ya mesti itu. Talang itu satu talang. Ini mereka ganti yang mesti diwakilkan. Itu semua dari khurafat, semua dari dia. Itu nonton-nonton itu desain-desain tambah. Nah, itu terus. Nah, ketika polemik ini penjaman bersejarah, orang-orang Israel yang pintar-pintar tersentuh sejarah-sejarah itu. Ternyata Muhammad gak wong dia. Nah, itu terus amanat Taifah pemimpin Israel wa kafarat Taifah. Jadi terus terpecah. Banyak Israel yang sadar kebenaran lalu iman, tapi tetap wa kafarat Taifah. Pak iya dengan ladina amanu ala adhim fasbahu nabok jadi tetap ada makmuna kanjeng Nabi dari Israel. Mana kanjeng Nabi yang berpikir Mi'raj marhaban bi akhi Yusuf. Nah darah Yusuf itu dulu. Kau mau enggak? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kanjeng Nabi ya bin Ibrahim tapi riwayat Ismail. Jadi ini tetap keluarga. Keluarga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sampai terkenal di Isa Al-Karib, Ibnu Karib, Yusuf Nabi Wah bin Nabi Wah bin Nabi Wah bin Nabi. Jadi satu-satunya Nabi yang 4 generasi beruntun namun Yusuf bin Yakub bin Ishak. Yusuf manggil nama.
aja teng Mesir, jadi Suriah rata-rata dadi ulama Mesir Suriah sini. Kombinasi lewat Siti Hajar. Niku Siti Hajar niku garwa kalian Nabi Ibrahim duwe anak Ismail. Ismail garwa kalian penduduk Bedui asli sing kawasan Ka'bah. Ini disebut suku Jurhum. Suku apa? Jurhum. Terus lainnya bangsa Mekah. Ya bangsa Mekah ini disebut wa'adna nubila roisin intagawil ulumin asasiyah ila jatihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Nah, no, bangsa Mekah sing asli mesti turunan Ismail. Turunan apa? Termasuk Nabi Muhammad. Muhammad kan Sayyidu waladi Asman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Sayyid Adnan. Nah, Sayyid Adnan bila roisin dari ulumin nasabiyah dan dari apa? Ismail. Nah, terus makanya ini perlu terangkan. Jadi Bani Israel itu gak bisa kan nggak bisa. Setelah contoh ngakal-ngakal gak bisa kan. Cuma bisa itu umur pindah. Dan semua orang saya ini salah paham. Yang kau Israel saya ini negara. Ini nopo negara. Tidak dapat tidak. Jadi kalau Bani Israel itu orang Mekah, itu orang Medina, itu awal ini ya Bani Israel. Bapak kita kan yang orang nopo Israel. Enggak dong. Terus misalnya kata pulau, bapak pulau ini untuk nggak sambung. Jadi bapak pulau untuk saya sopo, atau untuk lama sopo. Kadang bapak itu orang Israel. Ya memang, ya begitu. Menang kayak gitu mampuraduk. Orang era Sayyidina Ali tukaran dengan Muawiyah itu banyak sahabat untuk Garut ke Sumatera Barat. Bahkan sebagian cerita sepanjang dulu muridnya Sayyidina Ali. Jadi sebagian lain darah ini kan era tabiin, ya generasi tabiin itu sama untuk murid Indonesia. Jadi Wali Songo itu yang generasi yang kesekian. Mengenai Wali Songo cara ngomong awam darah ini simbol Islam Jawa itu keliru. Keliru tapi populer namanya sejarah. Jadi ya janggal ini tak. Tapi uang darah ini misalnya Sunan Bonang, dikongkon Sunan Ampel ngaji menang yang pakai. Jadi mulai cilik berdoa Islam, mereka bapaknya ya Islam. Artinya Wali Songo tidak orang pertama yang Islam, bukan logikanya kan gampang, paham ya? Lahirnya ya Islam, kepinginnya kelasnya kepengen ngalim. Jadi bapaknya ya Islam. Nah, zaman pikir ya, cara pikir goblok-goblokan ya, Wali Songo darah ini pertama. Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sunan Ampel bin Mbak Asmorogondi bukan Gundi. Ini bisa. Palang. Artinya sing kita roi, rau kita ahli sejarah wae roh. Nah ngono kan Sunan Ampel orang yang pertama gawe Islam Pak dhisik bapak itu. Bapak jenenge Ibrahim Asmorogondi. Oh ini. Asmorogondi jenenge jeneng Arab. Nah dene anake wong Yahudi dene karemen Bokarlan. Jadi iku wis ketok, Pak. Itu wis nak Sunan Wali Songo tidak yang Jadi benar sejarah Sindarani era tabiin wis ada Islam ini. Jawa. Bukti ini Sunan bapak-bapak wis nih. Jenenge ya wis Arab. Cuma memang sejarah itu mudah nulis yang besar. Sehingga kesannya Islam dimulai Sunan Ampel, Ampel Cinta, terus Sunan Bunga, Ainul Yakin, murid Kali Jogo dan sebagainya. Tapi itu sejarah tentu nulis yang besar. Ya kok sarang, wong nulis sejarah kok Mbah Mat bin Padahal pendiri sarang baru jadi. Sebenarnya mungkin orang bangun wong lupa nulis yang besar saja. Memang kecenderungan sejarah itu nulis yang besar. Ya, tapi hakikatnya ya enggak. Ya hakikatnya tidak. Kami itu sama ngerti. Nah, ngono era tadi ini bisa banyak yang Indonesia, terutama di Sumatera. Kondisi logikanya nak pening Cina lewat Selat Malaka, biasanya ke hingga nih Pasai itu cek, nabo, dia nak darah ini nabo Pasai. Mana zaman kuno wong Aceh modern, darah ini Serambi Mekah. Kenapa darah Serambi Mekah wong Aceh sering kau ngerai-rai Arab, jadi itu darah ini wong Mekah. Mana Aceh darah ini Serambi nabo, Serambi. Kerai ini rai-rai Arab. Terus kondisi turunan, mana Sunan Bonang Jambak. Ketika remaja banyak di apa itu mondok ning Pasai. Jadi kelasnya itu pengen ngalim, ora sekedar itu. Nggih. Nak ngono tradisi Islam teng Aceh pun kuat. Nanti anak itu nan sampai wali Sunan Bonang kan ngasih temu di Aceh. Itu dengan ya sejarah pada akhirnya. Akhirnya ngomong Israel sing belum nampa kebenaran iman. Muhammad itu nabi. Mergo yo turunane nabi. Itu Nabi Ibrahim sing liwat sinten Ismail.
Tapi ning bukan sejarah butuh bukti. Nah, pas butuh bukti disebut di ayatum bayyinatum maqam. Bukti nak Muhammad turunan Ibrahim, iku ono jejak-jejak Ibrahim. Iki jenenge makam napa? Ibrahim. Jadi kamane wong kafir iki ta. Tenane Mas Ibrahim kok keluyuran tek Mekah buktine apa ngono. Nah, sebenarnya cara buktine apa nak Ibrahim tau marah? Ternyata ono jejak-jejak Ibrahim. Itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bekas kaki Ibrahim zaman bangun apa kah? Itu kaya bekas kaki ini bunan-bunan yang gitu lah semua. Kita nopo gunang masih kita. Mbok nabi-nabi dicek yo aneh-aneh. Ini kalau bekas ucap kaki, maksudnya yo bingung. Kalau senang gunang dulu di sini penilatan Pak nopo? Sikil ora sujud ya malah. Ini pas salat ngadeg malah itu ora pasti sujud ngadeg. Di wali di sini dari cerita-cerita nak tirakat itu salat ngadeg sikil kita. Mau karepe piye yo ora jelas mesti tak. Mesti bisa yo aneh-aneh. Nah, ya sanjana. Ini mau gitu, misalnya sejarah penting. Masalah Ibrahim berarti kelurun, maka itu sih. Ya, tapi jelas itu rapat penting sih taluru kan. Pokoknya ono bukti. Nah Ibrahim tahu nih Mekah. Gue bukti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turunan sinten itu. Ono bukti menah nak Hajar itu golek banyu kang ilang ngalor ngidul sefamar. Terus dia badhe dadi sapi. Dene sepan apa? Wong Arab itu kan pentingnya ya, yang Arab itu tak bukti nak pernah dihuni manusia itu di kawasan sumur itu kesono sumur jajan tahu juga itu menunjuk nak benar-benar berpenghuni tadi kami benar-benar berpenghuni akhirnya anaknya sumur jajan dia jadi bukti anaknya Ibrahim tahun yang kono bukti ini orang kehidupan sekarang sumur nopo ya tentang kasih ayatum bayyinatum maqam. Akhirnya orang Israel mulai percaya, mungkin Muhammad itu nabi kan. Wong wis sekian puluh generasi. Ya, Nabi Muhammad ora tau mon. Kok iso ngurutno nasab? Wong tok Sayyid Adnan tok generasi ke-7. Padahal Sayyid Adnan dan Nabi Ibrahim nomor 12. Pokoke kanjeng Nabi tok Nabi Ibrahim wis puluhan. Kok iso ngurutno roh sejarah? Wong Israel mulai mikir, Muhammad itu nabi kan. Ngene ra iso moso. Wong desa itu terus mulanya itu termasuk ayat-ayat ini itu termasuk ayat-ayat nubuwah. Nah, yang berwajib selalu nakatan Quran lucu ya Yahudi Nasrani. Mereka bisa Yahudi Nasrani sebentar-bentar nak ngetes Nabi dia ini sekhazana ilmu. Dites no, jadi takoknya takok apa ngetes. Nah Muhammad tuh pak itu kali Nabi, nah orang itu dulu. Mana ketika Nabi itu cerita, aku ini bukti Nabi tahu kimerok nosim minal masjidil haram minal masjidil asghar. Jadi ya kalau kafir-kafir simpulan aja. Kanjeng Nabi itu kelirune kan bisa isi. Mau merah itu mau pirang detik. Jadi ya tahun masjid Al-Aqsa tenang tapi Nabi mau pirang detik terus sholat. Ya gak boleh nganu Nabi. Jadi ini ya orang nyangka Nabi ya rugi. Orang cerita ngono itu orang kafir juga sering betul Al-Aqsa mereka pedagang. Itu kok. Mas itu sih kok gitu. Biro nak sih kolor biro. Tapi rara. Jadi lu alami mas. Ceritanya bersama. Mana aja gue tahu di aktor tenang. Pintu tinggal kidul jumlah biro kolor. Padahal Nabi mau sejarah kan beliau ya wong lugu tuh ketika masuk belakang pikirannya sholat. Jadi yang hadis-hadis aku nyandang buruk mencopot satu sholat di fitri. Tadi itu bukan yang lain jadi itu. Terus yang kanjeng Nabi lagi sholat. Kanjeng Nabi itu tenang udah dia pengenangannya mau sholat tak orang hitung pintu. Kemudian menganggur tapi nggak tahu apa. Akhirnya miniatur Baitul Maqdis itu diangkat di situ. Miniatur itu jadi gambar itu. Orangnya begitu. Pintunya sama ini kok gitu. Tapi itu ilmu anyar. Itu orang hitung pintu, paham ya? Dikasih tahu ulang. Apa malah itu kan? Ini Baitul Aqsa dulu harus jumlahnya apa? Orang kafir. Mungkin orang kafir itu cerdas-cerdas. Untuk orang kafir itu turunan dari apa? Israel. Paham ini benar. Jadi yang bercerita-cerita alam kalau ilmu ala ini dari Israel. Maksudnya itu adu argumentasi ini adu. Akhirnya kota suci juga bisa lepas ke Baitul Maqdis sampai Mekah. Tapi Mekah lu untuk jadi sejarah ini. Tak baru delalah Muhammad itu anak Ibrahim. Ini Ibrahim tahu. Baitul Aqsa dia. Yesus Kristus Nabi Isa lagi ini tuh.
Akhirnya wong Kristen lah minat menguasai Yerusalem. Mergo ning kono ana mbah-mbah rupane Yesus Kristus Nabi. Akhirnya Yerusalem jadi perebutan wong Nasrani, wong Yahudi, wong Islam. Nabi Musa keluyar-keluyure ning Bethlehem Yerusalem. Nabi Isa keluyar-keluyure ning kono. Nabi Ibrahim ning kono. Tiga agama dari Yesus itu tadi. Akhirnya jadi rebutan. Itu Mekah nasibnya lumayan apa? Wong Nasrani gak tertarik. Kamu kok ada urusan ya? Yesus. Itu penting. Ibrahim itu lalu Yerusalem itu menarik. Mereka tiga agama suci. Nabi ini keluyar-keluyure ning kono. Nak keluyure Nabi Musa ning kono. Nabi Isa ning kono. Nabi Ibrahim. Gak dalam tak enggak. Jadi ning kono kota suci jenenge Baitul Aqsa orang Islam. Tembok jenis tembok ratapan punya Yahudi. Ning kono ana gua Maria jadi dicek di lahir sama Yesus. Apa perkara? Akhirnya ketika pemerintahan Roma itu kuasa, ambisi bersama Yerusalem dikuasai sebagai kota suci. Dipimpin dengan Romawi di Italia. Di berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, Yerusalem itu dikuasai lewat komandan yang di Italia. Zaman tidak kuliah, zaman Biro-Biro tidak pondok ini. Akhirnya orang wali zaman Nabi Muhammad itu kepengen sama Yerusalem dikuasai orang itu. Nabi zaman Sugeng Romawi karena beberapa kali perang Tabuk Yarmuk itu gak menang gak kalah. Jadi kalau tani dia mau perdagangan. Ya Nabi keluar dari Medina sudah jauh sekali berhari-hari. Tentara Romawi yang di Palestina mapakan Nabi jauh. Jadi kalau Nabi itu gak sempat menguasai Nabi Palestina. Dan Nabi pasrah dari Medina. Orang wali zaman ketika Umar jadi khalifah Yerusalem ditalono di Medina. Akhirnya dibawa pemerintahan Islam. Wala wali zaman pun sampai ke Yazid, Muawiyah, Yazid macam-macam. Wala wali zaman ketika Pangeran Philip II orang Eropa itu rata-rata Kristen. Nama Prancis, Inggris, Belanda, Kristen. Semua raja-raja di Eropa sepakat ziarah suci ini disebut perang salib satu. Saya aku mati. Rebut wong Eropa tak mulai senjata ini modern, misalnya senjata Mariam, mono, gede, alah. Jadi semenjak itu Yerusalem di bawah pemerintahan Inggris modern. Di zaman itu salah. Perang salib kedua, ono pahlawan Islam yang paling terkenal disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Menang-menang, tapi orang menang tenang, menang kawangan, itu tidak kuat pun. Alah. Era modern tahun 1966 pun era modern. Ini era perang dunia kedua. Palestina melok teritorial wilayah negara Inggris modern. Ini udara berpolitik di Pecahpula. Itu bagian tiga penduduk Palestina asli Islam. Bagian tiga negara Islam. Terus lagi jadi bangsa Israel, bangsa Palestina. Wong Israel yang ngotot. Apa artinya punya negara kalau tidak masukkan Yerusalem yang kota suci? Wong Palestina dikei merdeka ya gelem tanpa Yerusalem menjadi bagian dari Palestina. Jadi sing direbutno ya Yerusalem foto-foto ngotot apa artinya di negara nak ada di kota era modern. Nah aku setuju PBB tidak tekno apa jenisnya city internasional city. Jadi karena itu milik agama semua. Enggak milik Palestina, juga enggak milik Yerusalem, dan itu milik internasional. Jadi sekarang baru dikota kemungkinan Yerusalem tidak ada yang mempunyai kota internasional. Ya, karena ya orang Kristen terlalu banyak. Orang Kristen saat dunia perasaan kota suci Yerusalem. Mana orang Italia itu juga mangkel sampai Paus Yohanes. Mangkel ini, Roma itu Vatikan ini jadi tempat Paus Yohanes. Tapi kan gak ada sejarah Nabi Isa keluar-keluar di Roma. Ini ada Francisco Paus ini. Jadi wong-wong Italia lah tahu bangga karena Roma sebagai kota suci masih kota yang dihuni pemimpin besar Kristen. Tapi kan gak menjadi kota suci secara kesejarahan. Secara kesejarahan tetap Yerusalem karena uripe Yesus Kristus menjadi Yerusalem. Makanya Kristen sangat berkepentingan menguasai Yerusalem. Orang Islam itu cuma turun di Israel. Yang bisa menghalau orang Kristen, orang Israel, agamanya Yahudi. Dia ini jadi kepentingan Nabi Musa uripe yang kono. Itu ketemu Yahudi teman-teman jadi keliru. Yang bisa menghalau Kristen, nama Yahudi. Akhirnya tiga agama itu bentrok ngerebut. Akhirnya nggak bisa ini terkenal. Wong Islam di Jumatan Masjid Aqsa. Yang Yahudi nangis-nangis yang tembok rata.
Yang Kristen boleh gua Maria. Nang di sini lucu, kita Jumatan Swadatan, kita wakil itu gue kan kok. Ini tinggal di masjid itu banyak. Namanya Nabi wa. Mana bener Quran, lalu fardu baina ahadin mir rusuli. Islam ku agama paling apik. Isa ya darani nabi, Musa ya darani nabi, dan Nabi Muhammad darani nabi lalu fardu baina ahadin mir rusuli. Kita ora tahu beda-beda rasul. Mukminu ibadin wa takfuru ibadin ini ora ngarah. Tapi nak wong Kristen yakin nak Isa ini nabi tapi ora percaya Musa. Yahudi percaya Musa nabi Isa ada kepada dino. Muhammad dianggap pembohong. Nah, ciri utama Islam lalu fardu baina ahadin. Kita ora beda-beda rasul. Kita imani kabeh. Lah bukti nak rasul kanca lu ya rada. Ibrahim kuno ning kono. Musa ya ning kono, Isa ning kono. Yang mana bisa kanca sak nabi mesti sak sejarah, meskipun rasa angkatan sejarah adalah mirip. Gak ngerti guri-guri umatnya beda-beda. Nah, adalah gone foto. Itu sejarahnya apa? Nah, itu tapi itu parah. Itu nunjukno nak sejarah itu. Yang sejarah Mekah. Kabeh sejarah nulis Nabi Musa atau Mekah Nabi Isa ora tahu. Di Kristen ora tertarik rebut Mekah cara iya malah perkara. Di Amerika kirim pasukan kuasai Mekah. Jadi penting kadang ora menarik ya penting. Mekah itu gak menarik cara agama Yahudi dan Kristen mergo ora ono hubungan sejarah. Itu sampai Palestina. Palestina Yerusalem semua nabi hampir di situ. Nah, ini ada gua Maria, ada Bethlehem, ada sing wahusi ilaki bibisin naklah. Ini ada perkebunan zaman itu. Malah saya kira itu. Aman duit buku Kristen asli, barang ada Kristen. Ini ada pohon pink yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Itu bisa saya tahu sebenarnya. Nanti saya kira masih itu. Jadi terlalu banyak sejarah yang terkait Yesus Kristus, yang terkait macam-macam. Kristen Ortodoks, misalnya saya kira ada gua Solomon, macam-macam yang berubah. Makin hampir semua nabi sejarah yang di Palestina dan Yerusalem. Jadi kini waktu ini itu pohon pin zaman Nabi Musa semua macam-macam. Sebenarnya orang jenis-jenis pohon ini itu ribuan tahun. Tambah melincir, jadi asik nih. Banyak semangat, dan wajah nih pengeran di kasih ya pengeran jenis-jenis pohon. Umur ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya kalau Paus Yohanes II dewi sengaja berkunjung di Yerusalem. Akhirnya harus Paus. Bisa akhirnya nanti dia itu mendidik rakyat meyakini Roma kota suci, tapi rakyat rokok. Tak betul tak dunia rokok. Nak kota suci di Yerusalem nggak bisa menjadi. Jadi orang bermoro Palestina ini juga panas. Kau boleh sabar itu kota suci terus dikau nih. Oh, itu waktu belum Islam. Dan sofa itu diri kuning ini. Kalau waktu kamu sudah lipat. Mana agama telu tukaran lang daerah nira rukun itu model itu. Orang Islam nak khutbah anggo tongkat. Masa tongkat itu kata orang Islam. Paul Yohanes tak pidato yang guna apa? Wong Kristen lele-lele dengan muslim. Nak pas pidato cobaan. Ya itu dengan apa? Cobaan. Jadi agama tukaran lang kelakuannya bodoh. Mana tak dulu. Coba. Tasbih cara orang Islam, butuh tasbih budi gede. Jadi aku mau mulai orang mirip, aku aneh ya mirip. Dihormati wong sing atau ngelomi gitu, wong ora tau selingkuh, ora tau mangan baru, ora tau. Podo kriteria wong dihormati ya podo. Ora tau dino, ora tau maling, sopan. Ya model. Terus ciri utama kiai ini manggon seputar masjid, podo. Bendito digaya mah pinggir-pinggir. Padahal itu biasa Cina, tapi nak tetap coba. Jadi kalau ya keturunan. Kalau apa juga nak keturunan ya, ya keturunan. Ya cuma ketua alam mereka tapi kan keturunan itu pakai tutup kepala. Pakaian ini tahu juga nih yang saya izin. Wong Turki apa tuh jenis keturunan kan? Segala ketua kita irangnya boleh keturunan PKI ini. Jadi itu keturunan kan tak hanya santri, tak hanya anak sejarah. Jadi tradisi bangsa Indonesia, mana sudah memurdani nasional Kristen, nak foto negara kepada wedi, hitam kan? Jadi tradisi negara ini agak khas santri saat ini. Santri tengah anu saat ini, nak sejarah kan? Musuh itu PKI, itu keturunan apa? Ireng.
Makanya SBY kalau kunjungan resmi kan malah pakai peci. Semua foto presiden Indonesia resminya kan pakai apa? Peci. Ada pakaian kenegaraan peci. Menteri Kristen mohon ya sebetulnya yang peci. Peci, boleh yang resmi peci, pakaian resmi. Jadi siapa keturunan santri? Jadi gentleman juga. Makanya Yerusalem itu raiso damai wilayah Indonesia. Terus dari awal tiga agama itu yang asli apa ya kata. Mufihi ayatum bainatum makom Ibrahim. Rana makom Musa, rana makom Musa. Beda. Akhirnya orang Kristen ya tertarik menguasai kata. Karena gak duit keterikatan sejarah dan apa? Terus orang Islam itu. Paham ya? Orang Islam itu Yerusalem. Mungkin ngeri kan. Orang pulau beberapa kali ngajak Nabi Sabar dari Palestina. Nanti kan ini belum bisa. Keamanannya tidak terjamin ya karena pas Yerusalem itu pas perbatasan antara orang Israel yang ngeklaim bagian dari Israel, orang Palestina yang ngeklaim bagian dari apa? Palestina. Padahal orang-orang PBB sudah baik Yerusalem dianggap kota internasional. Sama-sama tidak menguasai perilaku itu. Nah, kalau pulau pun tengah. Ya, tapi itu problem, Yahudi itu enggak. Dia dianggap situ. Dianggap situ. Dia itu tidak bisa. Itu disebut kenapa Nabi Muhammad itu jelalah kita masjid. Jelalah dia pangeran ketika kon sholat pernah madhep Baitul Aqsa, dia pernah madhep Baitul Maqdis. Dia tahu madhep Aqsa. Tempat yang beliau pernah sholat di dua arah disebut masjid Qiblat. Baru masjid apa? Jadi justru Muhammad ketok Nabi ini itu dia itu mau sholatnya ngergani Nabi-Nabi punya sapungkul itu madhep Baitul Maqdis. Dia tahu sholat madhep Ka'bah. Dengan bersama itu terkait Nabi itu. Ini awal itu di alim Nabi lalu dipitok kata mukarrab wahidah. Itu awal omah. Kesingkaitan Ibrahim dia namanya desa. Itu namanya topiknya. Terus sejarah yang aneh-aneh ini mesti tidak lepas untuk ini. Masalah tahun takut. Ya, ini tentang nah, on takut tuh Nabi Muhammad tuh biasa syariat dia mirip. Nak kabeh ning gono semetu. Tapi nak ning desa napa yo seru. Saat ini terus wong bermasalah nota. Takut itu cara konteks modern. Macam-macam orang barang penyakit menular, orang sembarang macam. Tapi nak cerita ning kuno-kuno yo ora ngono itu. Ora saiki kemungkinan ana itu kecil. Wong cerita ning kuno-kuno sedina mati 2000, nanti wong bingung sing mendem sapa? Mergo sing mati luwih akeh. Lah akhirnya sing urip ku mlayu perkara wedi dhewean. Jadi saya kita ora, tak penyakit yang menular kan terus suwi tempat ini. Wis dina loro kan 3 bulan tapi 3 kan dia suwi. Iya matine berserakan nang rumah sakit iki rumah sakit. Nanti dia ora ngerti itu maksud ku jauh mati. Yo kok iki cerita, kalau pulau mati di sini, orang pulau itu jumlahnya itu ketok sekali, nah itu penyakit masal. Penyakit apa? Nah, tapi nak sendiri kalau detail-detailnya nggak perlu beriman. Sendiri kita iman itu jauhi Quran, nak awal yang urut mati. Tapi kita detail-detail itu versi nafsi. Kadang ya sedih. Dibalik kayak ini. Malah anak gua kau bisa alih buat alamin dulu. Firodata wal konaziro wa abadat. Orang yang dilaknati Allah sangka Bani Israel wajah alaminhum al-kiroda. Sebagian mereka digawe ketek. Orang kaya ketek. Lafate wajah alaminhum al-kiroda. Rasa kapas. Walkona zero dibaca. Itu banyak ulama yang menafsirkan letterly. Memang ada orang Bani Israel yang bisa jadi ketek. Itu nih ayat kuno kirodatan khotiin. Tapi Imam Mujahid sing murid Ibnu Abbas menentang keras. Tidak ada Allah punya sunnah wong dirubah ketek dirubah dia. Tapi ning kono lafaz tasbih sing maksud. Artinya wajah alaminhum dan Allah menciptakan mereka kelakuane kaya ketek, kelakuane kaya api. Bukan hakikate wong dadi api dadi ketek. Artinya ya versi tafsir itu tidak harus kamu percaya 100%, karena orang lain juga tidak harus menafsirkan. Toh itu masuk akal. Karena dalam istilah bahasa sah saja. Kita nak mangkel rapati mangkel ini kelakuan koyo asu. Kita mangkel tenan asu. Padahal ya wong tenan bohong. Nak rondo itu jenenge koyo asu. Oh, asu. Nah itu cara bahasa ilmu bahasa Arab. Adat tasbih kok dibuang itu wis balik. Jadi nak kabeh dibuang. Itu wis balik. Wis seru, kamane berapa? Seru. Ya mau kok nak mangkel wong pertama jenenge koyo asu. Kelakuane cek ketek.
Mantap banget kan, kupetek itu teko. Suhu kan. Padahal hakikatnya kan kaya asu kan, wong itu tetap manusia kan. Paham ya? Ya sama cerita-cerita tentang To'o, Pak Gebut, baca alam ilmu kiro datal, khurajiro, abadat, tohula, ikat sarum makanan, itu tidak mesti. Paham ya? Jadi ini pengetahuan dan dipengenang. Quran dan Arabian. Quran itu dia dialek Arab. Bahasa Arab mesti balago. Tidak mesti sesuatu itu pakai makna asli, kadang pakai makna tasbih. Jadi kalau sudah pakai makna tasbih ya sudah. Tidak ada jaminan untuk hakikat kan berarti kan roh hakikat wajah alamin humul irodata wal konaziro wa abadat. Yurano hakikat kunu irodatan khosiin kal irodah wala irodatan lebih kal. Apalagi secara sejarah memang Allah tidak punya sunnah. Tidak punya sunnah wong dimasuk diubah dari bedak. Nah versi legenda ada Pak yang Jawa dari Gerduwo di wong kala ujuk. Jadi Gerduwo. Tapi wong Jawa dhewe cerita kan turun temurun. Ora tau ana bukti. Ya tinggal dari kewan sing biasa metu pene dari kewan tatal dari ndak tahu coplok tampal kali Joko. Karo kayu orang-orang. Nek kali Joko sing tampal ambek siji loro, orang-orang ribuan. Ono tatale kabeh. Misalnya sing ono tatal turunane sing ditambal, lah sing tak panah ditambal. Aneh-aneh. Karo dene kali Joko kan menunggu sama-sama manusia saya wujud mau kan ya ora mungkin iki. Bisa. Hampir kalau benda orang buah ada juga lagi jenar, dari kotak sing ngene. Sulap wali sama ada tidak apa? Menuso. Jadi aslinya kan apa? Cacing. Aslinya menuso. Pasal bapak jadi cacing. Pasal menengah jadi menuso. Itu malah jadi pangeran kan yang akhir hayat. Malah mudah meneh toh. Wah kita mah jadi wujud manunggaling ngawulan apa? Gusti. Malah orang-orang kita legenda orang buah. Jadi kali kan nopo itu mata-mata musno. Mana wong si Al kita goblok sekarang. Si Al percaya legenda. Aku udah jadi goblok itu. Karena si Kinali matine ning bulan. Karena ireng-ireng ning bulan kuburane si Kinali. Ning bulan kok bumi pas tekungan coba nak di shopping rapati rokok jadi dikok-kok itu. Dari kuburannya apa? Kinali. Dan resiko percaya legenda itu begitu. Resikonya tinggi. Paham ya? Resiko percaya legenda itu ini si ahli terus oleh percaya legenda berlebih. Nah, NU itu sing ning Indonesia kadang-kadang percaya legenda. Itu repot. Jadi keramat itu panjang ono, tapi nak legenda sing berlebihan dia untuk iman itu. Aku sebagian agama nak betul-betul kurafat ajur-ajuran. Kecuali sing cerita Quran atau Kanjeng Nabi memang roh hakikat. Aliane itu coba. Sing bukti nyata ya apa? Misalnya di bukti nak siki jenar wasine manusa dipasono dadi cacing dadi manusa. Nah kan ya kita cerita wae anut aneh. Meskipun saiki sing cerita siki gede. Iki gede lah kan ora dirujukan, ora langsung. Kemudian dhewe ya anut kan cerita iku. Jadi anut sangka ora ro dhewe kan ngono kan. Nah ada orang sing masuk akal ya mati kan. Dia aliran wahdat itu harus dilarang secara syar'i. Dia memang galeng kawula ini itu ajaran sesat yang mengganggu nopo saya ada situasi kita usah tertarik untuk nopo ambil cacing jadi menu nah sutradara ada yang monobati kalau Joko tuh kan istirahat budak-budakan yang bumi dia bati lagi ini wes iman rabati dan sutradara film sih bati ya jangan-jangan dia itu cerita itu malah kok film nah film robo malah tapi kadang legenda itu mengerinya di situ. Kalau sumur serubung dia, coba-coba mengkate Sunan Bonang, jadi nopo, jadi sumur. Mana? Jadi soal si ajaran pulau Sunan Bonang juga masuk ke Kangil. Nabi Nabi nak sumur Kangil lah, kemudian sumur Sunan Bonang, aneh-aneh lain. Kue tapi belanja Milo terus kok nengkono kafe belanja Milo ngakon. Itu bodoh raro, pokoknya legenda itu paling repot. Saya ambil untuk kusupan beruang boleh, bukan larang. Nanti kan larang itu. Hampir ketemu dari asli, itu dari Istanbul. Pak pun di Istanbul mesti dua asli, yang kedua dari palsu. Nah ini asli, iya napa? Padahal sing jamin tak asli yo terus piye tak ora. Misalnya standar asli ku piye, ukurannya ku piye.
Ukurannya kan tinggi di edene udah tak hakikat. Sing ramai edene jadi ora apa. Itu zaman. Nah, mulane pinter Quran ngono. Pokoke barang kita iku tetep ing dalam Ka'bah utawa Baitul Haram ayat ini pira-pira tanda bayina tentang nyoto. Rupa-rupane makamu napa? Ya tadi diatakan. Jadi bisa itu janggal sekali Ibrahim sing Palestina melaku bermil-mil. Palestina Mekah itu perjalanan darat kayak gini Pak. Jadi kalau di zaman itu melaku. Mau kalau melaku ke Malaysia gitu. Jadi zaman itu ora kebayang. Tapi bukti nak Ibrahim tahu orang Mekah. Jadi teman-teman sejak kaki ini bintang Ibrahim. Macam sejarah ini sama Rasul. Akhirnya orang Israel mulai mikir. Nah, orang Muhammad gak wong dia. Iku sak bapak dari kita. So, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda iku kakaknya Nabi Yusuf. Nah, boleh? Ini disebut apa ini? Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Wa alquhu fi yabatin jibril tapi juga disana. Mane wong Israel itu tetap soleh. Wong Yahudi kok wong Jawa. Ego larane ra teko pati. Mane ketika wis dipateni la taqtulu. Oh, yo materi ditane gegeden. Wa alquhu fi yabatin semlong nang sumur. Iku ora golek sumur sing mati. Nah, sumur sing rawan diliwati wong ya takdir juga bisa ya. Sembung sumur sing kok ana wong liwat dadi ana sing nemu. Dadi ra tega, ra mati ku ra tega. Walau Yahudi daerah di dalam teman-teman ya ora iso. Mergo dekne pikirane ya takdir juga bisa ya. In kuntum. Mana kelompok Yahudi akhirnya jadi wong soleh. Mana ning ada tarik-tarik ning surat Yusuf akhirnya mereka kan jadi wong napa? Soleh qalu ya abana astaghfir lana dzunubana innakum qadirin qala sawfa astaghfirullakum rabbi. Pak kula sepuro jalur sepuro pengiran kita ora usah. Dan Nabi Yakub sawfa astaghfirullakum iya tak jalur sepuro pengiran. Iku nunjukno nek sepuro, mesti gak mungkin jalur sepuro Nabi gak dituruti pengiran. Bagaimana Nabi Yusuf itu menilai tasrifa alaikumul yaum yaghfiru wa lakum. Mesti sepuro kabeh pengiran. Mereka jak bela kenapa di sepuro ngejati ngono. Mereka pasti terus sumur di ya tak gitu. Beda ora dibelekno sumur mati tapi sumur sing urip iku sing akeh wong liwat. Mulane ketika ya tenan orang nganti suwe, orang nganti sedina wis iki wajah sayyaratun fa arsalu waridum fa adla dal waqala ya busyra hadza. Dulur-dulure Nabi Yusuf iki nek ngono sik nggoni. Ora tega mati, lha iku sono sayyaratun fa arsalu waridum fa adla apa? Dal. Jadi menangi selamat ya. Jadi intinya kan tetap menangi selamat. Karena dari awal kepinginnya ramah dia takut dulu. Mengenai pola tulis awalnya dari awal kita dikatakan wataku mimpi kauman solihin. Jadi Yusuf di peloro dah mari ngelarang aku. Tapi nak berayo jadi wong apik nek kauman apa solihin. Jadi pikirannya aja. Jadi gak santri ya, nakal nganggo di depan. Dari awal ora kepengin nakal-nakal amat tuh ora kepengin. Tetep wataku mimpi kauman apa. Itu sirine rahasiane kena apa akhirnya tobatnya ditompo. Mergo dari awal tuh ndak ada sama. Kalau kau ilmu lah tak dulu Yusuf. Oh sepatnya. Mereka mata ini sudah ada geged. Wa alquhu fi ghayati. Tapi sing yal tak itu badu saya. Artinya golek sumur. Nah, cara sumur mati tetep mati ya. Cara sumur sing dhuwur gunung atau diliwati wong sing blesek tetep kebal wong. Jadi golek sumur sing rawan diliwati wong. Dasar wong Arab. Daerah kono kan gak ono pilihan to. Nang kene sumur akeh. Jemra gelem misalnya kafilah yang nganggo sumur itu kan berarti potensi sekali diliwati. Itu tentara-tentara. Ketika dulu Nabi Yusuf ijek ning kono, itu wis menangi wajah saya Rasul Pak Arsalu waridum Pak Abdullah. Wis menangi kafilah sing li. Wah, tapi dasar utek elek bareng ibu cukup. Dan iku budakku minggat. Semprong semua. Mak buka gratis nggak oleh. Tetap sih wacara rugi sama nih vaksin daerah 5 masih. Lagi biar organ lah, kalau tentang buka dari. Ini daerah 5 apa? Masih. Dia berarti wes yang belum nonton tuh. Orang di situ mata ini nih. Api isolasi orang di situ mata ini, paham? Orang di situ apa? Sini.
Boleh saya nggak pernah mentir masalah semua. Ya, nanti Bapak Ibu ya. Sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa Allahu tawi Allah. Utawi kang aran Allah, utawi kang dikeluk Allah. Iku la ilaha illa. Iku ora ana sesembahan kang wujud iku maujud, ora ana sesembahan kang hak iku maujud. Illahu kecuali Allah. Al Hayyul Qayyum, Al Hayyu ingkang urip. Kita ingkang bersifatan lan sifat-sifat kamalat. Al Hayyu ingkang urip. Al Qayyum ingkang ngatur makhluk atau ingkang berdiri sebagai pengatur makhluk. Maknane al hayyu ad-daimu tegese ingkang abadi, ad-daimul baqai ingkang berkeabadian. Ad-daimul baqai ingkang berkeabadian baqai. Jangan ya. Nah, kalau singgung ini masalah ad-daimul baqai. Jadi yang menjadi masalah ahli sunnah dan wahabi termasuk beberapa ulama sedunia. Ahli sunnah itu dipaksa untuk mengikuti istilah awam karena ya kadung awam maksudnya. Terus kita sebagai ahli Quran biamba itu kadang keberatan istilah anyar, tapi sedih malah teman-teman. Kurang releng ngeten iki nangis sampai nganti kiamat ya kurang. Terus ngeten istilah di Quran itu kadang tidak populer. Tidak populernya kadang orang hafal Quran itu ora mana. Sehingga dia tidak punya nyali untuk mempopulerkan istilah itu. Nomor dua, istilah itu menjadi asing karena tidak ada yang mempopulerkan. Paham tak sih? Jadi misalnya kita lebih kenal sifat bakok dibanding sifat akhir, lebih kenal sifat hitam dibanding sifat awal. Jadi makanya Wahabi kalau ngeritik kita, kenapa orang Wahabi mudah diterima di Arab Saudi di Medina? Karena orang Wahabi pintar darahnya kampanye. Kalau ahli sunnah, baru istilah yang lawan yang Quran. Quran gawe istilah Allah ya awalu diganti ya qadimu. Allah nggak istilah ya akhiru diganti ya baqa'u. Sehingga ya terus tahu tuh, wali sunnah itu diprovokasi. Bahwa mereka bid'ah karena menciptakan istilah yang nggak diistilahkan Al-Quran. Quran kan wal awalu wal akhiru wal bayi. Tapi awalu kan lebih populer sifat idam atau qadim ya qadim. Al-akhiru lebih populer sifat apa? Baqa'u. Sehingga memang Suyuti sendiri itu ya kebingungan dia. Kebingungannya adalah lafaz Quran yang ya awal itu sudah tidak ada penjelasan. Apalagi ya akhir. Zat yang paling akhir. Zat yang akhir. Kesannya itu kan Allah bisa berakhir. Berarti kadung ra paham. Terus kadung ra paham malah kesannya Allah itu bisa berakhir. Daripada ono resiko ngesane Allah berakhir muni ya bakok atau ya bagi zat yang ada. Apa itu? Kesannya kan Allah tanpa Allah. Ya, tapi kan menjadi naif kan. Masuk pengiran salah istilah. Padahal di istilahnya misalnya Allah yang paling terakhir. Lo nak Allah yang paling terakhir kan berarti Allah terus dong. Karena lo lah nak tak jenis Allah entek atau jadi misalnya ono wong wis kabeh mulai kabeh. Gus Hafiz yang terakhir. Maknanya kan dia wujud tuh. Karena kalau sentak jenis apa ya sehingga orang Wahabi itu gampang sekali provokasi itu oleh ahli sunnah. Itu gawe istilah yang orang-orang yang di kulon di kitab Wahabi asli karangannya Wahabi Abdul Aziz bin Baz Wahabi dengan kata Said Muhammad. Oh nak ngarang meyakinkan. Jadi misalnya ini dia Mansur, nak tahlilan misalnya sampai yang raudhah, ini tahlilan di mana jawab, ini rak wiridan kajian. Kan ada hadis sokai. Orang yang sopan harus saya, sama saya ini sopan hina kuntu hayyan. Sebagaimana hina kuntu maitan. Jadi nak sopan be aku zaman urip kula zaman mati. Sebagaimana zaman sugeng Nabi kita ora oleh sowan bengi-bengi untuk ganggu kanjeng Nabi. Wis kabudut ya ora oleh sowan apa? Itu dalile ya latar fau aswatakum fauqa sautin. Ojo bengok-bengok ning pinggire Nabi. Jadi wong tahlilan dianggap
Bunga-bunga ning pinggire nopo? Jantung ramen itu. Ganggu. Nah, bunga-bunga. Jadi sehingga kenapa Wahabi itu mudah diterima? Kalau dia oleh provokasi sukses ini mereka wiridan. Mana? Sampai repot. Harapan saya begitu. Mengenai kalau nyuwun teng jenengan bahwa istilahnya ulama itu istilah dasar. Memang kita ada harus iman, tapi kita pakai karena memang delalah Quran yang turun dari Lauh Mahfuz. Memang kadang pakai istilah khas samawi sehingga nggak mudah disentuh oleh khas manusia. Nah, ulama lah yang berhasil mengistilahkan Quran dengan khas manusia. Sehingga misalnya dikatakan ya abadi itu kan lebih orang lebih bisa bayangkan keabadian Tuhan. Jadi bang dibahasakan ya akhir. Ya kodim, zat yang dulu, yang kawak, yang awal. Itu kalau dikatakan ya awal itu malah tidak paham. Makanya saya tadi maknani al-hayyu zat yang sah disifati sifat aku. Jadi ini ada yang mansuri sama tawari logikanya ulama. Ketika Quran muni ya hayyu, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Kesannya kan kalau kita muji seorang raja atau seorang presiden kan dia hebat. Dia penemu ini, penemu itu. Paham tidak Nabi? Mosok muji pangeran kok wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Mbok kowe iku tawakal beda sing urip ra mati. Kesannya kan ndak ada hebatnya to. Urip itu kan ndak. Paham? Jadi kadang istilah Quran itu butuh satu perenungan kedua ketiga untuk ngaku itu hebat. Mosok istilah kok bertawakallah pada zat sing alal hayy sing urip sing ra mati la yamut. Nah, itu butuh penjelasan ulama. Kenapa sifat hayyun begitu hebat? Karena hakikat semua sifat wujud hidam, bakok, mukhalafatul hawadis, masuk kudrah, iradah, dan sebagainya. Tentu semua sifat-sifat kebesaran Tuhan, kayak kudrah ala kulli syai'in qadir dan sebagainya, bergantung keadaan yang disifati berstatus al-hayy, al-hayy. Jadi kemarin sifat al-hayy sebagai dasaran kelayakan semua sifat keagungan Allah. Makanya di sini ini susahnya menjelaskan istilah asli Quran karena kadang istilah asli Quran secara lahir itu dasar. Paham kenapa? Dasar. Sehingga istilah Quran itu banyak melahirkan salah paham bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Makanya kayak Imam Zamakhsyari itu ahli tafsir. Dia meyakini bahwa Jibril itu afdhalul min Muhammad. Kami meyakini afdhalul min Muhammad. Alasannya gampang sih. Mergo ning Quran ana innahu laqaulu rasulin karim. Ziqu watin indagil arsi maki mutoin sama amin. Nyifati Jibril Quran itu gawanan Jibril itu rasulin amin. Ziqu watin sehingga kekuatan indagil arsi maki mutoin sama ning alam langit ditunduk Jibril amin. Innahu laqaul rasulin karim ziqu watin indagil arsi maki mutoin sama amin. Bareng nyifati Kanjeng Nabi wa ma sahibukum bimahdir Muhammad itu ora edan. Dadi gawane Nabi Muhammad disifati sederhana. Lha zaman sari nyimpulno nak ngono Jibril Abdul bin Muhammad. Mergo sifati Jibril luwih seru. Dari sifati Jibril luwih seru. Lah ini sama tak tujuan istilah-istilah Quran ben ngerti. Lah nek ahli sunnah apa? Ahli sunnah carane mikir nganggo cangkem elek ngono ae dadi lho. Lah iya, Jibril sing sifatnya seru ngene iku mau delegasi antarane Allah mbek Muhammad. Iya wae dekne mau delegasi mau utusan. Jadi sing lakon tetap Allah mbek Muhammad to. Dhewe Jibril statusnya pesuruh. Ya pesuruhe seru ngono, pomene sing dituju. Jadi kadang bantah-bantah yang nuruti cangkem elek ora ae. Wae samane kadang cangkem elek kadang penting perkarane. Lah piye kepekan tak jamaah dari udah alasannya meyakinkan. Bahwa li annahu ta'ala wasofa Jibril di sifatin aliyah. Sifatnya kan seru kabel. Jadi tapi butuh sifati bahwa sohib hukum. Itu memang masalah. Jadi itu kali sifat al-hayyu. Al-hayyu itu sifat sing maknane urip. Maksudnya urip itu kesane masa orang nyifati. Dia mansur urip, kesafif urip. Bahmun urip kan ya ana mujine tes. Nyifati kok sifat apa? Padahal sifat itu sifat dasar untuk kelayakan semua sifat keagungan. Karena bisa disifati alim, qadir dan sebagainya bergantung zatnya itu hidup. Nah, sekarang kalau sifat keagungannya Allah, kudrah Allah itu abadi, berarti kehidupannya Allah itu kudu abadi. Nah, di sini ini maksudnya terus nasro ada imul bako. Maknanya hayyun itu ada imul bako yang abadi. Kebakoane. Mereka nak sifat kudrah Allah abadi, kudu sifat hayati abadi.
Sekali dia meninggal kan gak didoku dia. Nah ilmunya Allah Ta'ala abadi, hayatnya kudu abadi. Sekali meninggal kan gak didoku. Abadi. Nah, gak didoku. Paham? Makanya Al-Hayyu kok disabati ada imul. Itu benar. Logikanya ulama, itu cara berpikir ulama. Urut-urutan. Tapi intinya Imam Suyuti harus kesulitan. Mentransfer bahasa Quran ke bahasa manusia sudah kesulitan. Ya karena ya itu tadi, orang harus terjustifikasi bahasa-bahasa ulama wujud hitam. Ini gawe Asmaul Husna sing ana ning Quran malah ra populer. Malah sing wiridan-wiridan malah populer. Dadi kotorikon bendina malah mandi dibanganggo istilah napa? Quran. Seru sing gaweane ulama-ulama. Al-Qayyumu zat kang akeh ngature, utawa kang ngatur. Ail mubali wuti sing kang teman-teman iki diamin dalam ngatur kita ciri kol. Kelawan ngatur makhluk apa. La tak kuduhu ora mekenani hu ing Allah, utawa ora ngalap hu ing Allah apa sinat, apa rasa ngantuk. Nu asun tegese rasa ngantuk. Wala namun lan ora tu. Apa ora mungkin tersentuh oleh rasa ngantuk, ora tersentuh oleh itu. Lalu tetap di Allah mau te apa itu samawati kang dalam pira-pira langit wa man ana apa iki arti kang dalam. Mulane niku kula saiki lagi sakit. Kena apa dunia kok abadi. Termasuk sawise dunia iki ra ono. Itu sebenarnya ono swarga neraka sing disifati abadi. Ya lewat diadakan Allah kula saiki lagi sakit. Kok mau dunia ku umpama ora abadi. Iku ra ketara nek Allah wujud abadi. Mane wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu wahid. Jadi gamane ngene lho Mansur. Aku saiki nak ndelok suket, utawa ndelok kewan-kewan sing ora penting wis cilik di sore suket wis ora penting. Wah, sakjane Allah panjenengan ono. Jadi selama ini sing dadi hijab itu kan akluna. Misalnya kaya aku kepen di dhuwit kerja. Kepen di dhuwit utang, utawa njaluk uang, utawa apa beberapa ikhtiar. Kesannya manusia itu bisa menjaga kehidupannya lewat ikhtiar. Juga lewat ikhtiar ini pula yang membunuh manusia dari iman, dari hijab. Itu Allah penting. Sehingga lahir partai komunis. Tuhan tidak meninggal. Mereka bisa menentukan kehendaknya sendiri. Sehingga orang komunis yang terkenal ngaran Allah, God is dead. Jadi bahwa Tuhan itu tidak meninggal. Tapi sampai anjelok suket sing benda mati. Dan beberapa barang ra penting. Dan ini ternyata wae tumbuh ya tumbuh. Mereka punya sirkulasi terus menerus. Dan itu mereka tentu tidak punya ikhtiar sendiri karena benda mati. Benda apa? Benda mati. Jika untuk dia ikhtiar bisa hidup, wae mati itu butuh tentuan zat lain atau faktor lain. Kalau manusia karena merasa punya ikhtiar kan merasa itu ikhtiarnya sendiri. Nah, di sini ini sirinya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya Tuhan itu dalam masalah sujud itu manusia paling terbelakang. Karena manusia justru kena hijab akal. Ini begini ayat alam taro annahu yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu lagi wa katsirun minan. Paling gurih. Jadi barwasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu lagi wakasin. Jadi sangguri sapi, sangguri sewet, paling karena wakasiran hak alih azab tenan. Azab di sini kan maksudnya karena ada sujud kan. Maksudnya dalam konteks ini kan dan banyak mereka layak mendapat azab karena ada sujud. Kenapa? Karena manusia justru dengan akalnya itu tidak kelihatan diatur Tuhan itu. Paham ya? Maksudnya manusia dengan akalnya itu merasa tidak diatur Tuhan itu. Merasa menentukan ikhtiarnya sendiri. Lain di Quran ana wa min ayati manamukum bil-laili wan. Nah, termasuk ayat Allah itu. Nah, ini perdebatan ahli sunnah wal jamaah kan. Nak menuso dari ahli Mu'tazilah kan. Itu aku pengen ngadeg ben lugu. Berarti aku nonton ikhtiarku dhewe. Dari ahli sunnah lan itu kok tangi karepe sapa. Sampai pas turu rate karep. Tapi pas suruh tangi lho, karepe sapa? Wong kowe tadi apa? Tangi sih itu. Berarti kan ada sebagian perilaku sing ora mbok tentokno karepem. Nah, kesalahannya ahli sunnah sendiri, maksudnya ahli sunnah yang goblok-goblok lagi itu kesalahannya nih, cuman orang itu terlalu masuk ke inti perdebatan. Paham sih anak itu, sebenarnya aku pengen iman, ditompo pangeran, gue kan aku. Uang itu sampai masuk ke inti
Karena perdebatan itu temanya menjebak. Jadi Mu'tazilah mau beri contoh ngatur-ngatur kepen lungguh-lungguh. Lupa contoh yang inti bahwa manusia tidak nonton ikhtiar itu ada contoh yang lebih inti, ora sekedar ngatur kepen lungguh. Yaitu misalnya kabeh artis tetap kepengen ayu, kabeh cawe itu mesti kepengen ayu. Dia tidak bisa menghalangi ketuaannya. Orang iso menghalangi kerentanan. Umpama manusia iso nonton ikhtiar itu wong ayu terus. Rasa tua, rasa undune loro. Paham ya? Itu kan bukti bahwa manusia punya akwal, punya satu pertumbuhan dirinya sendiri yang di luar kendalinya. Nyatanya artis-artis tertua. Gadis-gadis ngayu saya enggak. Sebenarnya tertuntutnya karek lo. Kalau manusia menentukan ikhtiarnya sendiri, tentu canom yang nom terus aja terus. Karena ikhtiar mereka, irodah mereka kan begitu gitu. Paham ya? Irodah mereka kan begitu. Karena kalau anak ngenyek uang kaitan nonton kan. Kalau lah ibadah balawadil hukum mantung fina itu. Nah, cari Quran. Nak panjang kau nonton ikhtiar dia pas mata keluar ayo nyawang balik. Kalau lain itu nggak mati ini detar ciuna. Jadi kan nak panjang nonton ikhtiar dia nyawang balik. Ya, memang kita ini iman. Kenapa orang-orang Quran itu banyak yang nggak ngalim? Sebetulnya Quran lah yang mendidik kita untuk tidak terjebak contoh ngadeg belunggu. Quran nyontokno sing luwih seru. Misalnya nak nonton ikhtiar dia pas sampai mati nyawam jebuk nah. Jadi Quran luwih contoh sing luwih seru. Mana mungkin beleli. Tapi contoh sing saka Quran ini hilang karena kita kadang terjebak ning perdebatan yang diciptakan Mu'tazilah. Iku contohnya ngadeg kabeh lugu gitu. Di mana kesannya manusia punya ikhtiar karena contohnya ngadeg kabeh. Tapi coba ketika nyawa hilang, misalnya contohnya, Mu'tazilah, aku kok mati, padahal karepku ora mati. Aku kok tuwek bojomu kok elek, padahal karepku hari terus. Pusing deh nak contohnya. Ini pentingnya kita pakai tema yang diciptakan Quran atau yang dibahas Quran. Karena tema itu lebih efektif, lebih tidak menjebak. Tapi nak contohnya ngadeg mbek lungguh, memang kesannya kan manusia punya ikhtiar kan. Paham? Makanya Mu'tazilah mau nonton nomor satu ikhtiar kalau kuat kalau iya mereka ya tak contoh dekat tua tasyiu kok gitu. Kalau mau ya contohnya itu makan itu pentingnya apa? Ya pentingnya ngaji dan sampean punya perbandingan. Makanya Quran anggo itu varian. Tujuannya varian itu tadi. Makanya ono wong jadi ahli sunnah mu faktor sek ya kirang. Tidak masyarakat ulama alim Mu'tazilah. Dene dibujuk itu ahli sunnah. Ini itu kurang ajar, barang partikel ini, sang lanang, semua puas. Enak mas, ya enak. Gak kepengen, ya kepengen tapi serah kuat. Dari iso nonton ikhtiar udah. Enak. Ya itu kita nyata, enak. Ya enak. Yuk iso. Dari bang iso nonton apa? Ikhtiar apa? Iya no, jadi, no bang jadi ahli sunnah perkara kelam sampai balani lagi iso. Ya sudah begitu. Jadi kita sekarang itu sudah kesulitan pakai istilah asli Quran. Oh, kemana kau yang terang no kadung pusian yang lagi wujud kita kok mukhalafatul jawasisin. Boleh ya awalu ya akhir asing. Bahkan yang telinga ahli sunnah itu asing. Wirisan ya awalu. Ya. Atau lebih istilah Quran. Dan Wahabi, maki-maki ahli sunnah menangan dan mereka jaga. Lihatlah ahli sunnah itu. Senangannya nggak istilah kiai itu. Tak gelem istilah Quran. Pinter dalam provokasi. Kalau ahli sunnah oleh Rasulullah. Mungkin aku tentu sehari istirahat. Ramai di tahlilan. Tidak. Itu pentingnya hujjah. Jadi satu argumentasi ilmiah karena pinter-pinteran provokator. Salah pinter provokasi ini, karena sampai orang nanti jauh inna minal bayani lah sih. Penjelasan dari sisi, ngapik dari elek dari. Oh, itu sih tak orang rumah punya loro. Langsung seneng wae, yang dulu mung sitok apa, yang dulu mung loro. Ati rata kan nerantau sitok elek, men nerantau loro. Ora ono bare. Kuwi tok delok sisi nerantau-ne, paham ya? Sitok delok sisi nulung sitok ya apa, men nulung wong. Loro, nang apa terus tapi nek sitok nerantau mung sitok wae. Elek kemudian nerantau wong. Weh men ngono Mas, nanti santri ra kabeh. Yo santri sitok ora apa mulai loro. Ya, jadi orang bare. Jadi perdebatan itu karena tema yang diangkat itu apa? Itu agar itu ditenani yang namanya bayar itu kasih keron. Jadi penjelasannya mesti dari situ.
Wong kita itu dari nasi senang wong sibuk. Jadi nggak senang wong kita. Wong merengut dari sini senang. Pemikir serius. Nggak senang yang merengut. Ada istilahnya. Untuk raroto dari senang wong gusel manis. Dari sini rasanya untuk raroto. Gini tuh untuk raroto. Jadi dari sini senang marima. Manis. Itu sudah. Paham ya? Terus sama itu seperti. Jadi masalah sifat Allah Taala itu menjadi kontroversi firqah. Karena semua ulama itu tetap akhirnya ngambil istilah orang awam. Paham Mas? Mulai zaman Rasulullah Sugeng itu terpaksa ngambil istilah awam karena memang ya sudah Quran itu kadang terlalu sulit disentuh ngambil bahasa manusia. Jadi misalnya Quran istilahnya al-hayyul qayyum yang hidup. Fatawakal alal hayyil ladzi la yamut. Ya sudah. Sementara kita lebih terbiasa dengan sifat-sifat keagungan. Nah, di sini ini sama seperti betapa susahnya menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Jibril disifati sifat-sifat keagungan, kan Nabi dikatakan bi abdihi. Tapi Nabi begitu bangga, justru Nabi begitu bangga hanya dengan bi abdihi status. Hanya ulama harus menjelaskan bahwa status abdi itu status tertinggi. Karena kalau Quran itu bilang bi abdi itu misalnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Tadi wadkhuli jannah. Jadi status sebagai ibadah, sebagai abdu itu status tertinggi. Karena orang merasa seperti hambanya Allah, merasa ada siapa? Mana Nabi Isa gedun. Gedunnya ini karena terlalu sempurna, malah untuk gelar berlebihan ruhuwah wa kalimat. Karena gelarnya berlebihan, seakan-akan dia rivalitas Tuhan atau anaknya Tuhan. Sehingga meleset dari itu. Mana Nabi Isa kan dimaki-maki. Dan boleh dakwah terlalu sakit. Jadi dakwah atau keliru-keliru sidik-sidik, itu malah aman. Mari dari pengiran untuk bensinnya nanti. Anta kultalin nasi takhuzini umya ilahi min dunia. Kau nak kau dewi tak sampai dari pengiran. Kalau ya itu, anta kultalin nasi takhuzini wa umya ilahi min dunia. Anta, orang kau siro isa kultalin nasi takhuzini umya ilahi ini. Kau nak kau dewi tak sampai dari pengiran. Jangan bisa pengok-pengok. Nah, Nabi Muhammad aman deh. Karena beliau sering menunjukkan a'rad basyariah. Ketok mangan ning dalan. Bahkan Nabi nate mangan teng ngarep dalem. Dan oleh lungguh kok wong marung kopi. Ngeten, ningkah. Saking kepingine ora kepen dalem pangeran. Jadi Nabi Muhammad tuh dia jadi nabi setelah Nabi Isa sing kepleset dan kemana ya. Makanya beliau jadi nabi berusaha ngetokno a'rad basyariah. Nah, dengan demikian Nabi itu bangga mau darani abdi. Ora seneng ono gelar ruhuwah wa kalimat wa seneng abdi. Mergo luwih aman, napa? Aman yaitu tadi terjaga basariahnya. Lan Nabi tiap pidato mesti dimulai kul nama anak basarum muslim. Aku manusa kaya aku. Ora sabi hukum sing mirip kowe tapi mirip hukum persisku. Karena Nabi dadi nabi trauma bar Nabi sinten iki? Trauma bar Nabi keberatan di pangeran. Iku kekhusyukan. Khusyuk sempurna ora di masalah. Ibu Muhammad terang arah darani pangeran tanah pangeran. Nek pasar yo gelem. Bantah-bantahan tetanggane bulak-balik. Jadi justru Nabi sing di masalah sosial, kalau tekan sampai mati ya utang. Anu mati akeh sing mati utang kok Nabi pas kabudut. Karena Nabi pas kabudut iku baju rompine dekne wong Yahudi. Digadekna mergo Nabi nggo tuku gandum. Itu Nabi. Iku nganti kan Nabi wae. Jadi itu via Rasulullah wa intahu rahnun. Paham, jadi semua ada terjadi tiru di sertifikat. Tapi pinter. Mereka terus Nabi itu keluarganya gaji gandum. Akhirnya utang gandum. Ya udah. Aku ragelum lah rono jaminan dari kaji Nabi. Aku aminun Islam. Kalau cara orang Islam aku ya udah. Hari tiga Januari sama anak ngaji sebagai kita pun ini, itu sih dalilnya kan Nabi tahu gak ada baju rompi. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan Nabi dalam ekonomi, dalam manajemen, lumayan Nabi tidak. Justru itu yang mengawal Nabi itu Abdullah wa Rasul. Kalau ini Abdullah wa Rasul, itu statusnya Nabi Muhammad Abdullah. Dan status Abdul ini yang menjaga Nabi para pengira. Kesyarat taiwat kulijan nanti itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus berstatus ibadi dulu, ya Fadkhuli.
Paham ini. Mulane pangeran nak sekali muni Abdullah itu luar biasa, kata kunci. Nah, ini subhanallah di asron apa? Ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman jadi rasul itu kecewa sampai Rabbi Hakimul kan lain beri hakim. Aku jadi Nabi rasul loro kabeh. Nah, ketika malaikat turun dan tidak pernah turun mulai langit diciptakan sampai hari itu. Terus pangeran khusus ke Nabi Muhammad. Alif al-Muhammad halih taro malikan nabiyan an abdan nabiyan. Malaikat Jibril rawuh ngeke isyarat nabi tawadhu di rabb kita. Fastaro ayakuna abdan nabiyan. Kowe masuk sing tawadhu. Kowe milih abdan apa? Nabi. Oke sampai malikar Rasulullah. Karena kabeh iki ngalim seneng urip biasa. Soal pangeran kadang itu fasilitas kayak pangeran ini. Ketika Nabi kayak Nabi Sulaiman itu paling ayam pikirannya wong. Kanggone rayen bojo saya dunya apa itu. Tapi dengan Nabi di jari-jari bojone kadang juta, kadang duwe. Ayeme Nabi kan krono seneng pangeran. Dadi mau Nabi dadi raja tiap aja ora krono pangeran. Wong mesti kanggone bojo akeh dunya akeh gak ah. Agar Nabi misale kowe nang salat nang ben ayem eling pangeran. Jenengan ayem mbah duwe akeh bojo akeh raja. Tapi kok ayem piye? Jadi tingkat kegagalan Sulaiman itu sebenarnya lebih tinggi karena dia akan dibanding-bandingkan kenabiannya dengan kerajaan. Mana Nabi Sulaiman trauma. Nairobi habli mulka yang bagi hati. Mun kulo kapok jadi rasul, campur jadi roh. Mana dan yang jauh kitab ini di boleh jin, boleh macam-macam. Karena kita cinta kok. Kita tahu kawan Sulaiman apa? Ternyata prosedur syariat tau orang. Nabi Sulaiman sebenarnya swargane bareng aku sampeyan. Semua nabi swarga kabeh ada duwe kan. Kenapa Nabi Sulaiman nabi orang swarga sih. Kedunya halal hisab wa haramhu hisab. Dunyane tetep diaudit. Dunya nak halal dihisab, nak haram disik. Nah Nabi dunyane Sulaiman yo halal kabeh tapi sange ngaki tetep diaudit. Waktu itu nabi yang sing swarga kudu gak di dunya, kemudian Nabi Muhammad wah lancar. Dia diaudit kudu dunyane kakek. Kakek. Kenalan Sulaiman. Kamu puang juga barang. Dari kanca aku sekarang. Nabi Sulaiman curang ketun kok sumben. Kalau nggak mana murid tak belum ketun. Paham dari zaman sering ngerti. Jadi awal-awal contoh istilah Quran memang susah ya. Karena ya kita kadang kenal Tuhan itu lebih mudah dengan istilah manusia. Tetap nyaman ya kodim, ya bakti, ya sudah begitu. Salah gue nuruti orang pinter-pinter di Mansur Wah ya orang baru. Orang pinter-pinter ngomong ora berkah. Sifatnya pangeran mukhalafatul khawadisi jadi salah no. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kan harus niatnya kan tak ben Allah ora kembar makhluk. Jadi ulama seminta ngecek keliru. Lah pas Allah dewean beda wek sapa. Pas Allah dewean ora beda apa beda wek sapa. Mulane ulama nak wiridan mukhalafatul lil ghairi. Ora diawasi kan. Lah, mampu dulu khawatir kok terus napa? Iya lan nyari khawatir. Iku al-Adam napa? Al-Adam zaman sing rumono napa? Mana ulama sing nak suatu mukhalafatul lil ghairi. Ora lil khawatir tapi napa? Lil ghairi. Kok nak lil khawatir kan bedane Allah mek makhluk sing wis ana to. Kan ra rebu hari ini. Lahu ma fis samawati. Lahu tetap kode Allah mau tewa puwa bisa mawati ka indal biro-biro langit wamalan puwa ilah tika indal. Milkan apane kerajaan dewa tentang penciptaan wa abidan lan keperbudakan. Mangkan mante sapa zaman alati kuman ela akad terano fikir so kang senyapati sapa man indaun ing bersane Allah. Ila bi'inihi kecuali kan izin Allah lagu maring man pihak indal syafaat. Tidak ada syafaat kecuali untuk izin Allah. Tidak alam bersosok Allah Ta'ala yang opoe bena ibihim kang antarane sedurunge makhluk ayul khalqi. Wa malan opoe khalqum kang sakwise makhluk. Iki oleh Nabi Imam Suyuti. Maknane barang min amri dunya. Jadi ibihim min amri dunya wa makhlukhu min amri akhir. Min amri dunya sing urusan dunia wal akhirat lan urusan akhirat. Wala yukhiduna lan ora iso padha ngliputi sapa para makhluk bisaen kan opoe min ilmihi kang ilmu Allah Ta'ala. Layak lamuna bisa orang ngerti sapa para makhluk sean yang perkara maklumati kang pro barang sing diparsane Allah. Illa bima kecuali lan perkara sakang resana sapa wa ing mas. Ayu 5 humbi. Enyen tong maringi ayu 5 niku to ayu al 5. Pokoke sok
Ento ngeringi weruh sapa Allah hum ing para makhluk diiklan minha saking maklumat. Diibari rusul itu lawan oleh ngedai kabar para rusul. Mereka itu tidak akan tahu ilmunya Allah kecuali sekadar Allah memberikan. Wasi'a agung atau wasi'a ngeliputi apa kursi ini Allah as-samawati ing boro langit wal ardi. Nah ini pas saya dikit masa kita. Jadi bahasa manusia itu iya bahasa yang terlambat. Tapi terlambat sing dadekno kita itu maknani bahasane. Paham ya ana piye bahasa manusia kan terlambat, tapi dadekno kita membahasakan iku go maknani bahasane pengen. Jadi misalnya ngeten. Sedurunge manusa gawe kursi. Sedurunge manusa gawe kursi iku Allah Taala wis bertahta ning kursi. Hingga ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, bayangane wong ya kursi kok sing dilungguhi wong. Ngoten. Jadi kelemahan sistem manusia kan gitu. Manusia itu selalu punya bahasa yang terlambat dari yang semestinya. Jadi kamane ngene lho Mas, iki contohnya ilmu kedokteran paling gampang. Manusa itu picek, itu bayangan manusa kuno. Mergo retinane itu coplok. Utawa sing terkait retina mata itu rusak. Padahal Allah piyambak pirsa untuk tidak tahu misalnya sistem darahnya rusak atau dia drop. Ternyata betul. Manusia retinane mbok jupuk yo mari picek. Ketika darahnya dia itu terkontaminasi atau kurang jati apa, ini shock juga gak roh. Jadi untuk tidak roh orang yang darah tingginya klimak kan punya pengaruh apa kebutaan. Itu juga yang pakar saraf otak. Kalau saraf otak tertentu kalau pedas itu punya akibat Nah, bahasa manusia itu roh ngono itu sausé beberapa ratus tahun di mana dikaji ternyata untuk mata normal itu butuh saraf yang terkait otak, paham terkait sistem darah dan lain-lain. Sama, ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, sistem kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi ini pengiran meliputi langit dan bumi. Kursi ini pengiran lebih gede dibanding langit tapi sakit. Jadi istilah kursi zaman Allah Ta'ala ngendikan maksudnya kursi itu adalah sesuatu yang besar yang tidak terkait tempat duduk. Tahu-tahu kita istilah kursi dengan kursi yang asumsi yang sekarang. Nah di sini ini terus terjadi keterputusan antara bahasa Allah dan bahasa manusia. Malah terjadi firqah macam-macam. Kemudian tidak sambung. Dari awal orang sambung. Mulane iki perlu ngaji pentingnya ngeten iki. Terus, ya sudah kalau begitu kan repot. Mulane ana wong takok zaujun itu bahasane Quran. Malane zaujun itu pasangan. Ning Quran ora ana bahasa zaujah. Ya betul itu bahasa apa? Zaujah. Malane atarabbuhu in talaqakunna ayyidillahu azwajan. Azwajan jam'u zaujin. Mergo nek sangka mufrad zaujah bahasa jamae zaujatun pahit. Zaujah itu jamae zaujatun. Tapi nak zaujul jamaat an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum. Jadi Quran ora ngenah bahasa zaujah. Mergo maknane zaujul wis pasangan, terus napa? Pasangan. Nah sing ngomong lanang maknane wedok, nek ngomong wedok maknane lanang. Tapi tahu-tahu bahasa fikih bahasa kita zaujul bojo lanang, zaujatun bojo. Nah, sekarang saya bisa menambah. Kabeh wong mlebu swarga untuk pasangan. Ini. Waduh. Tadi kan mencari bapak belum saling bapak. Sama-sama. Di sini apa mainnya sih? Di sini dulu ya. Ini mantap bapak. Sampai Hanafi ya. Ketika pangeran terangno, wong sing swarga itu duwe zaujatun. Tahu-tahu lama nabi zaujatun. Sehingga bayangannya nak wong lanang kok widadari. Tapi wong wedok sing soleh, soalnya gak untuk apa ya. Padahal Quran menjamin untuk pasangan. Ini contoh keterputusan bahasa. Wah, bagaimana cara? Jadi Quran mau, ya sudah pokoknya wong-wong ning gone swarga untuk pasangan sing suci-suci. Ya pasangan itu karek sampean ngafir, nek sing lanang kepatan wedok wis untuk. Tapi karena kita nganggep kita ini superior, karena rata-rata ulama itu lanang, jadi bayangno swarga untuk widadari. Trauma ning dunya dibujuk elek, ada apa wayah masalah. Sebenarnya dia jaran untuk bentuk widadari 10, 20. Sebenarnya itu waktu wong diceritani kan ana swarga lu widadari pirang. Sebenarnya dia wis anjen ning dunya wayo rawani dan swarga pirang-pirang. Tapi masalahnya kan terus ana saiki Joko gerakan feminisme, paham ya Nabi.
Wah, Tuhan itu udah adil. Kalau orang solihah masuk surga, apa untuk ditodorong? Nah, sebetulnya itu masalah bahasa. Dari awal ada keterputusan apa? Bahasa. Karena ketika Quran yang lama, manusia belum punya bahasa. Tahu-tahu manusia menciptakan bahasanya sendiri. Dan itu tidak bisa menyentuh bahasanya Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Mulane misalnya sampean darani, wong nek nggone Mekah itu parah ya Allah. Mergo Mekah kabeh itu. Dan lalu pertanyaannya, pengiran saya nama Tuhan lu Fatama Wajhu. Pengiran ada di mana? Dan sekarang pun dekat dengan Tuhan. Maksud radius Tuhan dihalang-halangi oleh Ka'bah Mekah, oleh Medina. Soal ilmu hakikat kan masalah. Ingat jalan itu dulu, apa kamu tidak haji ke Baitul? Tidak, aku haji dengan hatiku deh. Tapi Ka'bah itu kiblatul muslimin, nah hatiku kiblatul wah. Maksudnya orang-orang sufi dulu itu bukan menggugurkan ibadah haji, enggak. Dia itu ingin mengembalikan istilahnya Allah ke yang asli lagi. Yaitu wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kan kamu tidak mungkin tidak pakai istilah manusia, misalnya masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah. Kamu kan tidak mungkin tidak pakai istilah saya. Misalnya Ka'bah Baitullah, masjid Baitullah. Tapi kamu juga jangan membunuh ilmu hakikat. Kayak nama Tuhan lu Fatama Wajhu, yang dua para pangeran. Wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau semua manusia itu aqrabu ila wa min hablil warid, lalu kan nggak bisa dipisahkan oleh geografis ini masjid, ini Ka'bah, ini Mekah kan sama semua kan? Paham ya? Nah di sini ini pentingnya ngaji ilmu hakikat dan ilmu syariat. Memang ya sudah. Istilah-istilah yang di Quran karena begini itu ulama menjelaskan. Kadang kemudian hakikat, syariat, itu akhirnya ulama bingung jelasnya. Kok ngadepi wong sing ngomong apa macam-macam. Paham ya? Ini kalau ngaji benar-benar. Ya sudah. Itu disebut wala yuhitu nabi syai'in ilmihi illa billah. Bahwa ilmunya Allah Ta'ala tidak bisa disentuh kecuali sekadar yang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki kadar itu, kamu ya tidak akan tahu. Meskipun ya halnya sama. Malah ana wong sing kagum mbek Kanjeng Nabi malah kagum mbek amar ma'ruf nahi mungkar. Ana sing kagum mbek Nabi Basyariah. Banyak ulama yang mengagumi Nabi karena Nabi manusia. Jadi sehingga dia ngarang mati-matian contoh buyone Nabi, pira-pirune Nabi masalah ini malah jadi kesuksesan Nabi, mereka misalnya, kok mampu bawa kawekno bareng, do pasaran pengiran nak wes. Pada tadi kawekno kembangan itu bagus itu malah apa tenan. Rong desa-desa perut saya Rasulullah keluar sarane jenengan kok korban kula ora wah. Aku nak ngomong urusan dunia itu. Nah, urusan dunia pinter gue. Terkena antum alamu umuri. Jadi itu banyak ulama yang muji-muji Nabi wani kontroversi itu. Hebat Nabi Muhammad, orang kemudian jadi pangeran. Orang tahu Nabi Isa, foto berlebihan, malah akhirnya jangan ke anaknya. Oh, Nabi Isa egois. Jadi malah. Lo tenang, Mansur, coba ya. Kalau ada kiai terlalu khusyuk, terlalu sempurna, itu cara aku malah fitnah. Karena nanti masyarakat berkeyakinan kiai tenan jadi ini. Sehingga masyarakat tidak akan mengkiaikan kiai lain, atau selamanya beliau tidak ada orang dikiaikan. Padahal agama ini harus jalan terus. Justru nak kira sempurna kan, masyarakat tidak terlalu nganggap dia sentral kan. Mati kok orang gendhi. Justru dengan kultus yang fokus kan agama kan nggak jalan kan. Karena nanti setelah mati nggak ada yang dikia. Iya. Karena orang Arab itu tenan, tapi tak perhitung no. Nah ini kasih amati di kayak kan orang ini, walau Kalimantan dengan. Aku besok orang ada, mau kamu jatuh mau, mau toko 5 menit sebelum. Aku lino. Bukan untuk salam tu. Aku ya kepengen juga, rapen Maret pokoknya. Kita apa ya begini? Aku mau ngalim dan ngaji. Aku nak coba nungguin malah ngaji ke Maret. Yang pun nggak. Jadi memang masalah gimana? Jadi ini kalau cerita. Karena macam mau sih, kalau ngaji aja, mampu sih. Kok aku main ambil kembali. Oh, main sama kembali. Kok kenapa? Sini. Makanya ketika Nabi Qadir itu la yang bagi difakirin ayat tasud dari bisa tindak ila anak atau ilmat ulama wa hikmat al-hukama wa siyasatal ulama itu di Indonesia. Tenang ya, aku pengen ngidolakno Pak Hamid Pasuruan, jalan baruan. Aku ora kepengen sempurna.
Karena kalau ulama kayak saya itu ulama yang mewakili al-hujjatul baligh, ulama yang mengajarkan logika bertuhan. Jadi ada orang jadi wali lewat akwal qobdaniyah kayak Pak Hamid Kasulan Darwan. Tapi ada orang jadi wali lewat hujjah. Lewat al-hujjatul baligh. Sebenarnya hujjah itu berkata orang asli itu. Karena untuk menjaga hujjah ilmiah. Kalau sering takut jauh ke mungkin. Sebab kenapa Nabi itu istrinya. Kan sekarang itu poligami di mana-mana kan masalah. Apalagi setelah seluruh dan kampanye anti apa. Ya logikanya diwale. Wong wedok jadi kaum lemah, nulung sitok jadi apa? Berarti nulung sitok luwe apa? Nulung loro luwe. Apa telu ya luwe. Akal nulung. Tapi nek posisi terantar ya padha. Terantar wong sitok wis bisa ngomong wong loro ora wong telu. Kan dia tanya anak UGM itu gini, gimana kita saat dia masuk akal. Dia itu janggal terhadap konsep amat. Kalau ada perang orang Islam dan kafir, iki wedok-wedok kafir sing ikut perang. Ketika kalah kan jadi apa? Amat. Nah, amat kan oleh dikeloni masalah khusus di semuanya macam-macam kan. Bahkan tanpa akad kan amat kan. Kalau saya kan pelecehan seksual. Ya mari cara ngomong saya kan enggak masuk akal. Ibarat tak terangno ya don. Ya tak terangno. Perempuan itu dengan makna seks, makna pornografi itu kan di logika sampai. Karena logika sampean perempuan itu ya paha, ya payudara, ya apa. Yang sampean lupa perempuan itu punya logika juga urusan seks itu rahim. Jika perempuan itu sing hubungan intim wong nakal, maka dia akan mengasih rahim orang nakal. Dan populasi orang nakal akan terus meningkat. Tapi nak wong soleh dora gelem ngumpuli amat, populasi kesalahan akan habis. Perempuan di sisi rahim. Sehingga wong nakal-nakal sing diragi wong soleh akan melahirkan populasi kesalahan. Tapi wong nakal-nakal iki nak untuk wong nakal dia akan memproduksi kenakalan karena akan menjadi populasi kenakalan. Makanya aku bangga istilah Quran. Quran ada yang itu kadang wattaqu allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kadang kita ngomong perempuan itu konotasinya tentang seksualnya. Wah, urusan pahanya, urusan payudara. Makanya saya punya kepentingan jadi ulama uraan penison terang vulgar. Kan memang harus diterangkan secara vulgar yang kayak gini. Tapi kalau dilihat rahimnya, makanya Nabi ini kan tanah kaku, tanah salu. Kalau kamu sudah berani nikah harus tanah salu, cepat dia anak. Kayak ini mubahin bikumul umat. Jadi coba pihak Nabi, wong nakal-nakal yang dindi merkosa, yang dindi jima wong saenake dhewe. Berarti populasi wong nakal kan cepet sekali, cepet. Bayangna misalnya wong soleh rindang-rinding dia anak rapati wani, pemene wayo. Berarti populasi wong soleh kan lambat. Sementara semua nunggu wala jalan terus cuwi cilik. Anak produk bawah jembatan, cuwi cilik wani murah-murah mobil. Akhirnya takut. Loh ini cerita. Udah akhirnya gue rapor. Sampai dia tuh panas sama ngaji ya Gus Bang. Kok dia sadar. Kamu dulu tuh janggal di Islam urusan amat Gus Bang. Tapi semenjak ngajinya enggak janggal. Mang populasi. Dia kan peneliti juga anak jalan. Wah, mang populasi nakal mengerikan. Sementara mentolnya kan mikir-mikir. Jadi nekat sih. Ngawur tapi nekat. Jadi Tuhan sendiri kadang istilahkan tidak nikah, paham ya? Wattaqu allazi tasaaluna bihi. Iya. Allah